البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fi Riyadhis Shalihin. Kita sampai hadis ke berapa? Masuk ke yang baru kah? Hadis 65. 25. Tayyib. Al-haditsul khamis wal ishrun, yang ke-25. An Abi Musa radhiyallahu an. Siapa nama Abu Musa? Abu Musa ya? Abdullah bin Qais, tamam. Dari mana dia? Dari Yaman. Iya, dari Yaman, Asy'ariyun Yaman. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah. Wajib, ala di sini adalah ya dulu alal ijab, yaitu wajib bagi setiap muslim shadaqah. Maka ada sahabat yang bertanya, barangkali Abu Musa sendiri, ara'aita illam yajid, bagaimana kalau dia tidak mendapatkan? Ara'aita menurut jumhur artinya adalah akhbirni, kabarilah saya. Apabila muslim itu tidak mendapatkan apa-apa, apa yang harus saya sedekahkan? Misalkan saya tidak punya apa-apa. Ya'malu biyadaihi, hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya. Fayangfa'u nafsah, sehingga dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Wa yatasaddaq, dan dia bersedekah. Ara'aita illam yastati, bagaimana kalau dia itu tidak mampu? Mungkin dia adalah UGU, orang yang kurang upaya misalkan, atau ya yang semacam itu, memang tidak mampu. Yu'inu zal hajah, yaitu dia membantu orang yang memiliki keperluan. Al malhuf, malhuf itu orang yang sedang dirundung, kesulitan, sangat perlu bantuan. Malhuf. Ighasatul lahfan min masaidi syaitan, kitabnya Ibnul Qayyim itu ya. Orang yang benar-benar sedang sangat kesulitan. Ara'aita illam yastati, bagaimana kalau dia juga tetap tidak mampu juga membantu orang yang ada keperluan ini? Ya'muru bil ma'ruf abil khair, hendaknya dia memerintahkan kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau dia tidak mengerjakan itu? Yumsiku anisyar, hendaknya dia menahan diri dari kejelekan. Fa innaha shadaqah, maka karena sesungguhnya itu juga sedekah. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari sini kita lihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, menunjukkan apa? Rasulullah harus mengajari umat ini perkara-perkara yang wajib untuk mereka kerjakan agar mereka tidak celaka, dan wajib untuk mereka tinggalkan agar mereka itu tidak terkena bencana. Karena apa? Tidak melaksanakan perintah itu mendatangkan bencana. Demikian pula justru melanggar larangan ini juga mendatangkan malapetaka. Sementara Rasulullah adalah Rahim. Beliau ingin sekali umat ini selamat dari kejelekan-kejelekan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yang beliau itu adalah azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum, beliau ingin sekali kebaikan tercurah pada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, beliau itu penuh belas kasihan dan penyayang kepada kaum mukminin. Maka konsekuensinya adalah apa? Segala kebaikan beliau ajarkan dan segala kejelekan telah beliau peringatkan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As itu, ma min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satu nabi pun yang diutus kecuali wajib bagi dia untuk menunjukkan kepada umatnya akan kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang dia ketahui terhadap mereka. Juga Rasulullah telah mengatakan, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datangnya siksaan yang keras. Juga dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah mengatakan, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum, aku ini adalah bagaikan seorang ayah, aku mengajari kalian. Padahal ayah yang sejati adalah apa? Ingin anaknya berjaya, anaknya sukses, ingin anaknya mendapatkan kebaikan dan selamat dari kejelekan.
Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran. Dan inilah konsekuensi sebagai keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara taklim, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara taklimnya Rasulullah adalah bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk sedekah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, kullu sulama minan nasi alaihi sedekah kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap sendi-sendi manusia itu setiap hari harus ada sedekah. Setiap kali matahari terbit, maksudnya setiap hari yang di situ matahari terbit. Dalam hadis yang lain, likulli insanin situna wa salasumi'ati mafsil wa ala kulli mifsalin mada sedekah. Setiap manusia itu memiliki 360 sendi dan setiap sendi itu wajib disedekahi setiap hari. Berarti apa? Memang harus kita mensedekahi diri sendiri agar kita selamat dari neraka. Dalam hadis Abi Dzar disebutkan tentang masalah itu, tapi biar tidak terlalu panjang, tidak perlu sebutkan semua. Tayyib. Qal ara'aita illam yajid. Sekarang masalahnya adalah tidak semua orang mampu untuk melakukan sedekah. Makanya bagus Abu Musa bertanya, apakah ada alternatif lain kalau dia tidak memiliki harta dan sebagainya? Qal ya'malu biyadaihi. Hendaknya dia bekerja. Sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amr, ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, dan pentingnya sedekah bukan untuk memperkaya pemimpin. Rasulullah sendiri apa? Diharamkan untuk memakan sedekah, tapi ini untuk kebaikan mereka sendiri dan untuk menolong saudara mereka. Maka apa? Banyak dari sahabat yang mereka itu bekerja setelah itu. Fatahamalna, maka kami berusaha untuk apa? Bekerja walaupun dengan menjadi hamal, menjadi apa? Pemikul, menjadi kuli. Sebagiannya untuk dirinya sendiri dan sebagiannya untuk sedekah. Sebagaimana disebutkan di sini, fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan dia juga bersedekah. Baik. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya barang siapa dia bekerja dengan niat untuk mendukung agama Allah, untuk menjaga agamanya sendiri, menjaga kehormatan sendiri, dan untuk apa? Untuk memenuhi keperluan keluarga dia, maka dia mendapatkan pahala. Bahkan kalau dia tidak mengerjakan ini, yaitu dia menyia-nyiakan hak keluarganya padahal dia mampu, maka dia berdosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, apa itu? Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia itu menyia-nyiakan keluarga yang harus dia pikul. Maksudnya kata para ulama, kalau dia memang mampu tetapi dia malas untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Adapun kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan dia berhak mendapatkan apa? Zakat. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya, dan dia berhak mendapatkan apa? Sedekah, mendapatkan zakat dan sebagainya. Cuma ini adalah untuk orang-orang yang masih mampu, maka dia bekerja dengan kedua tangannya dan sebagainya. Kita lihat di sini, ya'malu biyadaihi, dia bekerja dengan kedua tangannya. Apakah harus dengan kedua tangan? Boleh jadi dengan kaki yang lebih utama, boleh jadi dengan pikiran, boleh jadi dengan perkara-perkara yang lain yang mungkin untuk mendatangkan ma'isyah, mendatangkan nafkah. Lalu untuk apa menggunakan lafaz biyadai? Kata para ulama, ini adalah apa? Kharaja makhrajal ghalib. Secara umum kerjaan adalah dengan tangan, maka disebutkan dengan tangan. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan manusia. Bagaimana kalau kejahatan itu dia lakukan dengan kakinya atau dengan mulutnya atau dengan hasil pemikirannya? Hukumnya sama. Lafaz tangan di dalam ayat Ar-Rum tadi itu adalah sekedar apa? Kharaja makhrajal ghalib. Secara umum memang seperti itu. Dengan apa? Tangan. Bukan berarti ini syarat harus dengan tangan saja dan sebagainya. Tayyib. Kemudian kita lihat di sini fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kemudian dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan dia bersedekah. Rasulullah dalam hadis yang lain memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Maka salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna indi dinaron. Faman atasaddaq, fa'alaman atasaddaq." Wahai Rasulullah, saya punya uang emas. Kepada siapa saya bersedekah? Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Tasaddaq ala nafsik. Sedekahlah untuk dirimu sendiri. Faqal indi dinarun akhar. Saya punya dinar yang lain. Rasulullah mengatakan tasaddaq ala ahlik. Sedekahlah untuk istrimu. Qal indi dinarun akhar. Saya punya dinar yang lain. Qal tasaddaq ala auladik. Sedekahlah untuk anak-anakmu. Qal indi dinarun akhar. Qal anta a'lam. Rasulullah mengatakan engkau lebih tahu. Dalam lafaz yang lain apa? Fa'adnaka wa adnak.
yaitu berikan kepada yang paling dekat, kemudian paling dekat berikutnya dan berikutnya. Menunjukkan apa? Barang siapa beramal, bersedekah, bekerja atau mencari nafkah, niat pertama adalah sedekah untuk dirinya sendiri dalam rangka menjaga kehormatan, maka dia mendapatkan pahala walaupun untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk keluarganya dan sebagainya. Innaka lang tunfiqu nafaqatan tabtaghi bidzalika wajhallah illa ujirta 'alaiha wa rufi'a biha laka darajah hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sebagaimana dalam hadis siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, tidaklah engkau itu menafkahkan suatu nafkah dan dalam rangka mencari wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala dengannya dan dinaikkan untukmu derajat sampai bahkan apa yang engkau jadikan di dalam mulut istrimu, yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Itu semua akan mendatangkan sedekah, pahala sedekah bagi orang yang mau apa? Mau niatnya itu baik, bukan niat yang jelek. Tayyib. Berarti ini ada isyarat bahwasanya semakin baik, semakin seseorang itu memberikan manfaat, maka semakin apa? Semakin bagus. Kenapa? Karena yang namanya manfaat ini memang perkara yang sangat diperintahkan di dalam syariat. Sebagaimana dalam hadis Jabir, kalau nggak salah hadis Jabir juga, tapi yang terkenal adalah hadis siapa? Yaitu Amr bin Hazm an-Nabi an-Jaddi. Rasulullah bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia mengerjakan itu. Ini menunjukkan bahwasanya an-nafa ini adalah perkara yang disyariatkan, memberikan manfaat sama saja untuk dirinya sendiri ataupun untuk umat dan sebagainya. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan apa? Abrakun nas anfa'uhu linnas. Orang yang paling berbarokah adalah orang yang paling bermanfaat untuk apa? Untuk manusia. Sebagaimana juga ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau mengatakan, "An-nasu iyalullah, al-ibad iyalullah, fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li iyalih." Bahwasanya para hamba adalah di bawah tanggungan Allah. Maka orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk para hamba Allah. Ini menunjukkan semakin manfaat itu meluas, maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya, rajulun yasumu wa yatasaddaq wa yaqra'ul Qur'an wa rajulun akhar yatakallam fi ahlil bidah ayyuhuma ahabbu ilaik. Ada seseorang yang dia itu sholat, dia itu sedekah, dan dia itu puasa. Sementara orang yang lain dia berbicara tentang ahlul bidah. Siapa yang lebih Anda sukai? Maka Imam Ahmad mengatakan, ammal ladzi yasumu wa yusolli wa yatasaddaq fa inna ma yanfa'u li nafsihi wa amma hadza naf'uhu linnas wa hadza ahabbu ilai. Untuk orang yang dia puasa, puasa dan sholat, maka manfaatnya adalah untuk dia sendiri. Sementara orang yang ini yang bicara terhadap ahlul bidah, maka manfaatnya adalah untuk umat. Ini lebih saya sukai. Makanya Syekhul Islam di Majmu' Fatawa mengatakan, semakin an-nafa itu muta'addi, maka dia itu semakin tinggi pahalanya. Semakin manfaat itu meluas, menyebar ke yang lain, maka pahalanya lebih besar. Baik. Kemudian ditanya lagi, ara'aita illam yastati'. Bagaimana kalau dia tidak mampu menjalankan itu juga? Qal yu'inu dzal hajah. Hendaknya dia menolong orang yang ada keperluan. Al-malhuf, terutama orang-orang yang benar-benar sedang sangat terjepit, istilahnya malhuf, sangat memerlukan bantuan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ini juga mendatangkan sedekah. Kenapa? Manfaat bagi saudaranya yang lain. Apalagi Allah Ta'ala telah menjanjikan pertolongan bagi orang yang mau menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah itu akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis siapa ini? Ya? Abi Hurairah, tamam. Berarti apa? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Tayyib. Kemudian ara'aita illam yastati'. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Hendaknya dia memerintahkan kepada yang ma'ruf atau al khair, kebaikan. Al-ma'ruf dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim. Al-ma'ruf adalah ma'arafahu asyara' wal aql khairah, yaitu suatu perkara yang diketahui kebaikannya oleh akal dan syariat. Bukan berarti akal harus bergabung dengan syariat harus bergabung dengan akal, tapi secara umum akal itu tahu ini adalah perkara yang baik, seperti kejujuran, seperti apa? Seperti membantu tetangga, seperti juga menebarkan akhlak yang baik. Ini adalah perkara yang ma'ruf sampai dalam masalah akal. Maksudnya akal sendiri tahu ini adalah perkara yang baik.
Ini makna al-ma'ruf, yaitu ma'arafahu asyara wal akal khairah, perkara yang diketahui oleh syariat dan akal akan kebaikannya. Baik. Menunjukkan apa? Bahwasanya amar ma'ruf dan juga apa? Nahi mungkar tentunya ini adalah bagian dari sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa amrun bima'rufin au nahyun an mungkar adalah sedekah. Bagian dari sedekah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga dalam hadis yang lain adalah itu bagian dari apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dalam hadis yang lain itu adalah bagian dari sedekah ya tadi ya. Sudah betul. Tayyib. Qal ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau dia tidak mampu mengerjakan itu juga? Rasulullah mengatakan yumsiku anisyar fa innaha shadaqah. Hendaknya dia menahan diri dari kejelekan karena itu juga sedekah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, fa innahu shadaqatun alaika. Fa innahu shadaqatuka ala nafsi, karena itu adalah sedekah dirimu untuk dirimu sendiri dalam hadis Abi Dzar. Kenapa? Kalau kita menahan diri dari kejelekan, pada hakikatnya apa? Kita menyelamatkan diri kita dari apa? Dari dosa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, Rasulullah bersabda, apa itu? Taskutu anisyar taslam wa tatakallam bil khair taghnam. Engkau diam dari berbuat kejelekan, dari ucapan yang jelek engkau akan selamat, dan engkau ucapkan yang baik maka engkau akan mendapatkan ghanimah, yaitu mendapatkan pahala. Dan itu semua adalah kebaikan. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah dan Imam Bukhari dari Jabir, atau terbalik, al-muhim itu, yaitu Muslim dari Jabir kalau tidak salah, dan Hudzaifah dari Imam Bukhari dari Jabir, yang mana Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, setiap perkara yang baik adalah sedekah. Dan dalam rangka inilah Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam kitab ini, kitab Al-Ma'murah, dalam bab bayanu kasrati turuqil khair, penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan karena semuanya adalah bernilai sedekah. Baik, sekarang pertanyaan terakhir adalah kenapa suatu amalan kebaikan itu dikatakan sedekah? Dijelaskan oleh para ulama dia dikatakan sedekah karena apa? Hada yadullu ala tasdiqil abdi ala wa'dillah, menunjukkan akan bahwasanya sang hamba itu membenarkan janji Allah. Allah menjanjikan barang siapa berbuat ini dia akan mendapatkan ini. Dia membenarkan, dia pun mengerjakan itu. Maka istilahnya adalah sedekah. Menunjukkan apa? Sedekah adalah bukti akan keimanan seorang hamba. Dia beriman kepada berita-berita Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis siapa itu? Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apa itu? As-sabru diya was salatu nurun was shadaqatu burhan. Bahwasanya salat itu adalah cahaya yang sejuk. Kemudian kesabaran adalah cahaya yang panas. Kemudian apa? As-shadaqatu burhan. Sementara sedekah itu adalah bukti. Kata Ibnu Rajab di dalam Jami' Bayanil Ilm, Jami'ul Ulum wal Hikam, maksudnya adalah burhanun ala imanil abd, yaitu sedekah adalah bukti akan keimanan seorang hamba. Karena itulah maka kebaikan dikatakan sebagai sedekah, karena dia beriman kepada apa yang Allah janjikan dari pahala dari amalan-amalan tadi. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala alam.